Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Puspita Dewi dengan NIM 220000111082. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang banker acceptance dan contohnya. Jadi banker acceptance sendiri adalah time draft atau wesel berjangka yang dapat dinegosiasikan yang telah diterima oleh bank yang dengan menerima mengasumsikan kewajiban untuk membayar kepada pemegang draft sesuai dengan nominal dan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Wesel jatuh tempo yang ditentukan ini berjangka ini digunakan terutama untuk membiayai ekspor, impor, pengiriman, atau penyimpanan barang. Jatuh tempo banker acceptance ini berkisar antara 30 hari sampai 270 hari. Pada umumnya jatuh tempo ini berkisar 90 hari. Setelah ditandatangani dan diberi tanggal, instrumen ini dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Instrumen ini telah menjadi investasi populer di pasar uang dan biasanya digunakan dalam transaksi internasional. Banker acceptance ini juga dijadikan sebagai alat untuk menghindari kemungkinan gagal bayar untuk para pihak eksportir. Banker acceptance sendiri merupakan instrumen berupa cek bank yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Banker acceptance sendiri memiliki prinsip, yaitu adalah salah satu prinsip dalam kegiatan perbankan yang melibatkan instrumen keuangan yang dikenal sebagai banker acceptance, yaitu adalah surat-surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas nama nasabahnya yang menjanjikan pembayarannya sejumlah dana pada tanggal jatuh tempo tertentu di masa depan. Kemudian yaitu ada manfaat prinsip tentang banker acceptance, yaitu antara lain yang pertama pembiayaan perdagangan. Pembiayaan perdagangan internasional ini yaitu banker acceptance sendiri memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan perdagangan internasional ketika suatu perusahaan melakukan transaksi ekspor atau impor. Kemudian BA dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang diterima oleh pihak ekspor. Hal ini membantu mempercepat proses transaksi. Kemudian yang kedua ini pengurangan risiko kredit. Dalam transaksi perdagangan internasional, BA dapat membantu mengurangi risiko kredit antara pihak-pihak yang terlibat ketika nasabah bank mengeluarkan banker acceptance. Bank menjamin pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat ditanggung oleh bank yang mengeluarkan banker acceptance, bukan oleh pihak ekspor atau impor. Kemudian yang ketiga itu peningkatan likuiditas. Banker acceptance dapat diperjualbelikan di pasar sekunder yang memungkinkan investor atau lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh likuiditas dengan cara membeli surat berharga ini. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada bank dan nasabahnya dalam mengelola arus kas mereka. Kemudian yang terakhir ini ada sumber pendanaan alternatif. Banker acceptance juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengajukan banker acceptance kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek guna memenuhi kebutuhan modal kerja mereka. Banker acceptance ini dapat dijual ke investor di pasar sekunder atau digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Kemudian contoh dari banker acceptance sendiri yaitu
Banker acceptance memberikan jaminan pembayaran kepada perusahaan dan mengurangi resiko gagal bayar oleh perusahaan lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan ini untuk memiliki kepastian pembayaran dan melanjutkan transaksi ekspor mereka tanpa resiko yang signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.